Nah, udah mulai pelajaran. Materi kita hari ini yaitu menulis berita. Kalian siap alat tulis ya? Ya? Menulis berita. Ya. Ya, saya tunggu. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Sudah? Ya? Langkah-langkah menulis berita. Yang nomor 1. Ayo, Israun aja. Bukunya sudah siap? Ya, ayo. Sudah disiapkan alat tulisnya? Kenapa? 200 tak itu mau kurang semua, tak campur gimana? Teko bulan. Ayo Israun aja sudah bisa dimulai. Ayo. Bulis. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini kok metu ngonan ngene aku aja. Ngene piye? Ini sing diset sing ndi? Pak Gun, Nek. Pak Gun. PowerPoint-e ndi? Gak metu lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Geser. Bisa lihat nggak ini? Bisa lihat. Bisa. Coba kalian perhatikan layar ya. Untuk langkah-langkah penulisan berita. Sindi terus. Tulisan apa? Carane? Close ya, close. Kene. Ayo semua diperhatikan. Langkahnya ada 5 ya. Satu, menentukan tema atau topik berita. Ini sama dengan judulnya ya. Terus yang nomor 2, menyusun pertanyaan dari unsur berita 5W plus 1H. Kalian masih ingat 5W plus 1H itu apa? Yang nomor 1, kata tanyanya apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Hanya itu bagaimana? Ya? Yang selanjutnya yaitu mendatangi narasumber. Misalkan ada kejadian misalkan kecelakaan atau kejadian apapun, mendatangi narasumber untuk diajak wawancara. Yang keempat, mencatat pokok-pokok berita ya. Yang kelima, mengembangkan pokok-pokok berita menjadi sebuah berita yang utuh ya. Sudah, bagaimana? Pedoman penulisan berita ya. 1, disebut dengan teras berita atau kepala berita di paragraf pertama dan harus mencerminkan pokok penting berita yang tadi ya 5W plus 1H. Terus yang kedua, di sekolah sih. hal-hal yang tidak begitu mendesak hendaknya dibuat dalam tubuh atau badan berita.
Yang ketiga, ekor berita. Ini tidak terlalu penting, boleh ditulis, boleh juga tidak. Ada pertanyaan atau tidak, anak-anak? Bagaimana? Siapa yang bertanya? Sudah, Pak. Kalau tidak, saya lanjutkan, ya. Bagaimana? Ya lanjut ya. Ini loh ya. Misalkan ini 5W plus 1H itu ini loh contohnya. Buat yang pertama itu apa? Peristiwa apa yang terjadi? Pasar Pahing Kota Kediri ditutup selama 3 hari. Peristiwanya ini apa? Siapa yang mengalami? 1 pedagang. Siapa itu orangnya? 3 di mana? Di mana itu kejadiannya di Pasar Pahing Kota Kediri. Kapan itu apa? Waktunya 10 Juli 2020. Mengapa atau itu ya? COVID-19. Bagaimana proses peristiwanya? Gugus-tugas dalam waktu dekat akan melakukan tracking dan mencari siapa yang telah. Ayo jangan ngomong sendiri, diperhatikan ya. Berarti dalam penulisan teks berita ada nomor 1 apa, 2 siapa, 3 di mana, 4 kapan, 5 mengapa, dan yang ke-6 bagaimana. Kalau diperhatikan atau di dalam bahasa Inggrisnya 5W plus 1. Gitu ya. Ya, sekarang untuk yang selanjutnya ini contohnya ya. Pengembangan pokok-pokok berita menjadi teks berita. Contohnya ya ini. Pasar Pahing Kota Kediri ditutup. Ini judulnya atau disebut dengan apa itu tadi yang seperti yang Kepala berita. disebut topiknya atau judulnya ya. Terus topik atau judul ya. Terus di paragraf pertama itu pengembangan dari yang pertama tadi yaitu yang dianggap penting yang isinya berupa unsur apa ya, di mana, kapan. Kediri itu peristiwanya di mana ya. Pasar Pahing Kota Kediri ditutup selama 3 hari. Penutupan dilakukan setelah 1 pedagangnya positif COVID-19. Penutupan pasar tersebut dimulai 10 Juli dan akan kembali dibuka tanggal 13 Juli. Ini paragraf yang pertama ya. Terus paragraf yang kedua itu pengembangan dari unsur yang berupa why ya dan how. Why itu apa? Why itu mengapa, dan who itu prosesnya bagaimana ya. Menurut Fauzan, kondisi yang bersangkutan diketahui setelah dirinya mengeluh rasa sesak napas, flu, sering batuk hingga disertai dengan demam tinggi. Ini peristiwanya diceritakan dengan urut ya. Karena mengeluh pelihat tersebut, yang bersangkutan langsung dibawa oleh anaknya untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit Aura Sifa Kabupaten Kediri, tepatnya pada 7 Juli. Setelah diperiksa dan dilakukan rapid test, didapatkan hasil reaktif. Setelah dinyatakan reaktif, langsung dilakukan swab. Hasilnya pun ternyata positif terpapar COVID-19. Jelas Dr. Fauzan Jumat tanggal 10 Juli 2020 ya. Pada paragraf yang ketiga ini itu
disebut paragraf yang tidak terlalu penting atau disebut dengan ekor berita. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Yang terpenting dalam menulis teks berita, yang nomor 1 itu di paragraf 1 dan paragraf 2. Ada pertanyaan? Macet-macet, Bu. Nah, di sini lancar itu. Tapi kalian bisa membaca toh? Sekarang langsung ditulis saja tugasnya ya, anak-anak. Bisa. Tugasnya ditulis. Tulislah sebuah berita bertema COVID-19. Perhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Selamat mengerjakan. Ada pertanyaan? Jawabannya apa, Bu? Duh, menulis teks berita, Kang Ganda. Kok jawabannya apa? Berita itu dalam bentuk seperti tadi, ya, sebentar. Harus nomor 1 ada judulnya seperti ini, ya. Yang nomor 2 ada paragraf 1. Ini yang paragraf yang terpenting. Dan paragraf 2, paragraf yang menjelaskan mengapa dan bagaimana. Bagaimana? Contohnya ini. Contohnya ini, ya. Dari kalian membuat seperti ini dulu. Biar tidak sulit ya. Coba kamu cermati pokok-pokok berikut. Peristiwanya apa? Ya. Nomor 1. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana peristiwa itu terjadi, kapan, mengapa, bagaimana. Setelah itu kalian jawab seperti ini. Kalau sudah, baru membuat teks berita bentuknya seperti ini. Mengerti? Ya. Ada pertanyaan atau tidak? Botan. Ini tetap absen ya, anak-anak? Ya. Nih, ditulis tugas ya. Tugasnya ditulis dulu. Mana? Tulislah sebuah berita bertema COVID-19. Perhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Ayo jangan bicara sendiri, diperhatikan ya. Ya. Tulis. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak ya, berarti kalian langsung mengerjakan. Membuat seperti ini dulu ya. Pokok-pokok berita, kalau sudah baru dikembangkan dalam bentuk berita. Semuanya ya, tanpa kecuali. Siap. Siap? Siap. Kok yang siap hanya 1, bagaimana? Moreno siap? Rahma siap? Vanessa? Elvan siap. Yang lainnya harus siap ya? Siap, Bu. Siap. Deva siap? Deva? Elvan siap. Dandi, Cang Ganteng siap? Siap, Bu. Siap? Ya, Bu. Vivi siap? Kia? Semua siap, Bu. Ya, harus siap ya, harus semangat. Siap, Sunam? Bu. Ya, siap. Ya, siap. Semangat. Aditya? Siap, Bu. Nuke, bagaimana Cahayu? Sakit ya. Kakinya duduknya yang sopan toh. Mosok kakinya ini Kevin, kakinya Kevin. Kevin. Nuke siap mengerjakan ya? Siap, Kevin siap. Kakinya duduknya yang bagus, Kakinya jangan diangkat seperti ini, Kevin. Dengar apa tidak, Kevin? Rekaman. Dina siap. Dosio siap ya? Saya wakilkan semua siap, Bu. Cynthia ya. Sela mana ini gambarnya Sela?
Dovino, siap mengerjakan ya. Tetap semangat. Wakiluna. Oke, siap. Siap semua, Bu. Abiu, siap. Ya. Bintang. Agak ke atas gambarnya. Nggak kelihatan wajahnya lah. Indah Ayu. Wahyu, siap ya. Pasa, Yunita, Rinda, mana ini gambarnya kok nggak ada semua? Rindi, Rindi siap mengerjakan ya. Siap. You are oke. Ada pertanyaan atau tidak? Dua. Henry, Rambutnya panjang Bu Henry, Bu. Henry, yo rambutnya panjang itu waktunya dipotong itu biar rapi ya, yang ganteng. Ya, Bu. Indah Ayu. Apa menang ay? Bentar toh. Ini Wakilina diberitahu mic-nya diaktifkan. Kok mati nih ini? Wakiluna. Coba diberitahu Wakiluna. Iya, Bu. Sudah? Bisa? Bisa. Ya, Bu. Apa nulis? Dina diberitahu. Speakernya diaktifkan, ini masih mati ini, merah, ada garisnya itu masih tidak bisa. Dina diberitahu, Dina, ayo Dina. Main zoomnya lah ya, Bu. Sultan juga diberitahu ya. Sultan. Henry ya kene utone. Nah ya itu. Mari. Untuk tugas itu ada pertanyaan apa tidak, anak-anak? Kapan, Bu? Tidak, Bu. Berarti bisa mengerjakan loh ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa. Allah, Bu. Saya doakan semuanya lancar mengerjakannya. Tetap jaga kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pandemi ini supaya segera berlalu, kita bisa, kalau sudah kita bisa tatap muka. Kalian pengen tatap muka apa tidak? Pengen Ya, semuanya pengen ya. sangat. Makanya saling menjaga ya. Ini yang tidak muncul Rinda, Pasa, Tok Dalang siapa tuh? Oh, jangan. Jarjit, Bu. Oh, diberitahu ya. Ramadan juga enggak keluar. Apa? Zoom lagi kapan? Zoom lagi kan ada Ya. jadwalnya dibuka ya. Jadwalnya kapan-kapan itu ada ya. Ya Kalau nggak setelah habis ini nanti ganti mata pelajaran yang lain. Bagaimana dengan Zoom seperti ini, kalian senang apa tidak? Saya. Lumayan, Bu. Soalnya ada temen yang nggak hadir. Jadi gimana gitu? Oh gitu. Setelah ini diberitahu ya, setiap hari harus siap. Gak bagus yang jual.
Poli. Kantor ya. Epin paling gue suka api. Lah ya duduknya yang bagus toh, Le. Jangan seperti di warung. Kakinya Epin meneng tok Bu jadi patung. masa. Aku nggak. Oh, berarti semua ki kelas Mas itu. Tadi lagi. Ya, itu tugasnya itu tadi ya anak-anak ya. Ya Bu. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke. Ya, saya harapkan kalian Mas nganu. mengerjakan tugas ini dengan lancar, dengan struktur yang baik, dengan unsur kebahasaan yang sudah ditentukan juga dengan baik. Sukses ya. Ya, Bu. Ya, saya tutup ya. Apa nggak siap? Semoga kita dipertemukan lagi di hari lain, di minggu yang lain, dengan keadaan kita selalu sehat, selalu Ya semangat, Bu ya. dan mengerjakannya lancar. Ya. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu. Mas Mukti. Baca dewe yuk. Kan golek buta. Mas, Udah Bu ditutup, Bu. ya sebentar ini mau ditutup. Nutup iki sebarang-barang ya, Pak. Selesai. Ya, Bapaknya sudah mau ya. Japa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya tutup. Sama tuh, Bi. Oh, kamu sama tuh. Tutup bos. Sekarang teman-teman. Itu tadi dia direkam.